Selamat pagi, Bapak Ibu, peserta webinar, pembicara, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan selamat datang pada webinar hari ini yang dipersembahkan oleh PDAM Pintar. Nah, pada webinar kita di hari ini, dari PDAM Pintar itu akan mengusung tema meningkatkan efisiensi penagihan dengan modernisasi loket. Nah, Bapak Ibu, digitalisasi saat ini telah mengubah cara perusahaan dalam beroperasi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih jelas. Salah satu cara untuk mengimplementasikan digitalisasi adalah dengan menyediakan pembayaran online dalam bisnis. Nah, oleh karena itu, kami dari PT Bima Sakti Altera menghadirkan solusi pembayaran online yang dikenal sebagai Water Payment Solution untuk perusahaan air minum. Nah, guna meningkatkan efisiensi dalam menagih tagihan air tentunya. Nah, solusi ini kita menggunakan sistem atau teknologi yang terintegrasi sehingga harapannya perusahaan air minum itu dapat menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Nah, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran tagihan secara online, sehingga perusahaan air minum dapat mengurangi jumlah pelanggan yang sering terlambat melakukan pembayaran rekening air. Nah, biasanya alasan yang diberikan oleh pelanggan karena rumahnya jauh dari loket, seperti itu, atau tidak ada akses untuk menuju ke loket seperti itu ya. Nah, harapannya dengan metode pembayaran yang terdigitalisasi atau pembayaran online ini, pelanggan dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Nah, baik, pada webinar kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi nih, bagaimana sih tips dan triknya untuk meningkatkan efisiensi penagihan menggunakan loket yang terdigitalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu untuk memperkenalkan dua pembicara kita pada webinar kita di hari ini. Nah, dari kami sudah mempersiapkan dua pembicara yang pastinya sangat berkompeten di bidangnya. Nah, untuk yang pertama adalah Bapak Hardiusa yang merupakan seorang engineering manager dari PT Bima Sakti Altera. Dan yang kedua adalah Ibu Maria Yasinta Jetia. Nah, beliau merupakan Kasubag Keuangan dan Anggaran dari Perumda Air Minum Waim Beliling, Manggarai Barat. Nah, setelah saya memperkenalkan pembicara kita pada webinar hari ini, alangkah lebih baiknya jika saya juga memberikan kesempatan kepada kedua pembicara kita untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Baik, untuk yang pertama kita akan mempersilakan Bapak Hardiusa untuk memberikan kata sambutannya. Untuk Bapak Hardiusa, halo, selamat pagi Bapak. Pagi Jordan. Iya, baik, silakan Bapak Hardi untuk kata sambutannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Jordan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Bu, rekan-rekan semua. Salam kenal, saya Hardiusa, yang biasanya disapa Hardi. Di PT Bima Sakti Altera sendiri, saya dipercaya saat ini itu menjadi engineering manager. PT Bima Sakti Altera sendiri itu memiliki beberapa produk unggulan, itu diantaranya ya ERP untuk perusahaan air minum yang biasanya kita kenal dengan PDAM Pintar. Kemudian yang saat ini sedang pengembangan itu ada ERP teknik atau SMWGM ya, Smart Meter Water Grid. Kemudian ada Smart Present tentang absensi. Kemudian juga ada Bima Pajak, seperti itu. Yang mungkin informasi terkait produk dari Bima Sakti bisa
cek di websitenya di bsa.id ya. Nah, untuk saya sendiri itu di bagian pengembangan produk, salah satunya di PDAM Pintar yang memang khusus mungkin untuk materi hari ini ya, yang berkaitan tentang meningkatkan efisiensi penagihan dengan modernisasi loket, seperti itu. Materi yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa poin, yaitu diantaranya satu, itu ada efektivitas penagihan perusahaan air minum seluruh Indonesia, dan juga itu yang ada di PT Bima Sakti Altera sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah beberapa kelemahan dari proses penagihan konvensional ya yang terjadi di loket perusahaan air minum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi dari permasalahan perusahaan air minum tadi ya. Kemudian yang keempat, produk-produk dari Water Payment Solution untuk permasalahan yang tadi. Yang terakhir, materinya mungkin yang akan saya sampaikan itu terkait studi kasus produk Water Payment Solution yang digunakan di beberapa PDAM, gimana bisa meningkatkan efisiensi penagihan dan mengurangi proses yang terjadi di loket itu sendiri. Seperti itu. Mungkin untuk sambutan sedikit saja, Jordan. Saya kembalikan ke Jordan. Silakan. Siap. Terima kasih Bapak Hardi atas sambutannya. Nah, untuk yang kedua, kita akan mempersilahkan untuk Ibu Maria Yasinta Jetia dapat memberikan kata sambutan singkatnya. Halo, selamat pagi Bu Sinta. Halo, selamat pagi Pak Jordan. Iya, silakan Ibu untuk sambutannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini pada pagi ini. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua sesama tukang ledeng. Perkenalkan, nama saya Sinta dari Perumda Air Minum Wayang Manggarai Barat, Provinsi NTT. Jabatan saya sekarang sebagai Kasubag Keuangan dan Anggaran. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Perumda saya, yaitu Perumda Wayang Manggarai Barat, untuk memberikan tips-tips atau kiat-kiat atau sharing story tentang peningkatan efisiensi penagihan kami melalui modernisasi loket. Dan mungkin tips-tips yang akan kami share bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Nah, materi yang akan saya sampaikan ada 3 hal, yaitu yang pertama, permasalahan yang kami hadapi sebelum kami menggunakan atau mengenal dengan modernisasi loket. Yang kedua, bagaimana sih solusi dari PT Bima Sakti untuk menangani persoalan kami sehingga memperbaiki efektivitas kami ke hal yang lebih baik. Yang ketiga, apa sih perubahan yang signifikan sebelum kami menggunakan sistem mobile dan setelah menggunakan modernisasi loket. Mungkin untuk sementara itu saja kata sambutan saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Jordan. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sinta atas kata sambutannya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi dari webinar kita di hari ini. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa arahan atau aturan pada webinar kita di hari ini supaya webinar kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, baik, untuk yang pertama, di sini saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar agar dapat melakukan perubahan format nama dengan format nama, strip,
instansi dari Bapak Ibu. Nah, untuk contohnya nanti akan dikirimkan oleh panitia pada kolom chat box. Nah, untuk yang kedua, di sini saya sampaikan bahwa selama webinar, mikrofon untuk para peserta akan dinonaktifkan. Nah, mikrofon yang aktif hanya terdapat pada host ataupun pembicara. Nah, apabila nantinya peserta ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat, nah, nanti dapat menyampaikannya melalui dua fitur, yaitu yang pertama adalah fitur raise hand atau angkat tangan. Nanti peserta dipersilakan untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaannya. Nah, lalu untuk metode yang kedua dapat menggunakan fitur kolom chat box yang tersedia pada Zoom Meeting Bapak Ibu. Nah, tentu saja raise hand dan juga Q&A untuk chat box tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pendapat. Nah, tentunya untuk pertanyaan juga dipersilahkan ya, karena pada webinar kali ini kita juga menyediakan sesi Q&A yang akan kita buka untuk seluruh peserta dengan menggunakan dua metode tadi. Nah, harapannya pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan dapat sesuai dengan tema dari webinar kita di hari ini. Nah, apabila Bapak Ibu peserta memiliki kendala terkait sistem PDAM Pintar, agar dapat segera mendapatkan pelayanan dan cepat dihandle, dapat menghubungi tim customer support kami di nomor WhatsApp 0811 3800 8800. Saya ulangi sekali lagi, di nomor WhatsApp 0811 3800 8800. Nah, selain itu kami juga menyediakan nomor telepon yang bisa langsung Bapak Ibu hubungi di nomor 0361 478 5050. Saya ulangi sekali lagi, di nomor telepon 0361 478 5050. Untuk yang berikutnya, pada webinar kali ini kami juga menyediakan hadiah. Nah, kita memiliki dua hadiah untuk webinar kita di hari ini. Untuk hadiah yang pertama adalah 10 voucher yang akan kita undi menggunakan aplikasi Wheel of Name. Nah, dan juga yang kedua adalah hadiah door prize, yaitu berupa 1 buah emas batangan yang akan kita berikan kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu diberikan ya pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, dan juga jangan sampai ketinggalan nih dengan materi yang akan disampaikan oleh kedua pembicara kita pada hari ini. Untuk yang berikutnya, terkait sertifikat dari webinar. Nah, untuk webinar pada hari ini kami hanya akan memberikan sertifikat kepada peserta yang hadir dan sudah melakukan proses registrasi maupun absensi. Nah, apabila nantinya di pertengahan jalan ada peserta yang masuk tapi belum melakukan registrasi ataupun absensi, nah di sini saya ucapkan mohon maaf, kami tidak bisa memberikan sertifikat webinar pada hari ini. Nah, untuk pendistribusian sertifikat akan kami kirimkan selambat-lambatnya H+3 dari kegiatan webinar. Nah, untuk arahan yang terakhir, kami juga menyediakan feedback form untuk webinar kita di hari ini. Nah, di situ Bapak Ibu bisa nih memberikan masukan ataupun tema yang dapat kita bahas nih untuk webinar-webinar selanjutnya. Nah, feedback form ini juga kami gunakan sebagai media absensi pada webinar kita di hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu jangan lupa diisi ya feedback formnya. Nah, baik, demikian Bapak Ibu arahan yang dapat saya sampaikan terkait webinar kita di hari ini. Nah, semoga kita semua dapat mengikuti arahan yang sudah disampaikan tadi ya, demi kenyamanan dan kelancaran kita mengikuti webinar kita di hari ini. Nah, baik, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hardiusa, yang akan menyampaikan materi tentang meningkatkan efisiensi penagihan dengan modernisasi loket. Ya, mungkin sebelum mulai saya coba sapa dulu ya. Halo pagi Pak Hardi. Halo Jordan. Ya, gimana Pak Hardi, sudah siap dengan materinya? Oke, siap. Oke, baik.
Bapak Ibu, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kami persilakan Bapak Hardi untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Jordan, terima kasih semua. Selamat pagi kembali rekan-rekan dan Bapak Ibu. Webinar kali ini mengenai meningkatkan efisiensi penagihan dengan modernisasi loket. Kita bisa lanjut. Next. Ya, yang kita tahu untuk efektivitas penagihan itu merupakan salah satu indikator penilaian kinerja perusahaan air minum yang ada pada aspek keuangan. Kinerja perusahaan air minum berdasarkan efektivitas penagihannya pada tahun 2021 secara nasional itu mencapai 94,11%, turun 1,33% ya dari tahun buku sebelumnya. Bagaimana dengan efektivitas yang terjadi pada pelanggan Bima Sakti Altera sendiri? Mungkin bisa naik. Bisa dilihat di tahun yang sama untuk efektivitas rata-rata dari pelanggan Bima Sakti Altera sendiri itu hanya mencapai 85% saat ini ya di tahun 2021. Dari persentase ini bisa dilihat beberapa perbandingan antara penagihan yang dilakukan di loket maupun di online. Next. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di mana dari Januari 2022 itu transaksi loket maupun online yang terjadi di pelanggan Bima Sakti Altera sendiri itu lumayan menurun ya dari 43% sampai saat ini itu transaksi yang terjadi di loket itu sebesar 37%. Tapi angka ini sebenarnya masih cukup tinggi dibandingkan dengan efisiensi yang lainnya. Mungkin bisa next. Ya, dari apa sih sebenarnya kelemahan dari proses penagihan konvensional itu sendiri yang terjadi di loket perusahaan air minum ya. Poin yang pertama itu pelayanan yang melalui loket PAM di kantor pusat maupun cabang maupun unit ya yang itu harus mengharuskan pelanggan itu datang ke loket untuk melakukan pembayaran. Jadi itu mengakibatkan kurang efektif dan juga kurang praktis ya dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kita tahu beberapa pelanggan juga sudah bekerja seperti itu. Jadi sangat kurang efektif dan kurang praktis jika pelanggan itu harus ke kantor PAM itu sendiri. Kemudian poin kedua itu adalah penagihan ke rumah pelanggan secara manual. Beberapa perusahaan air minum itu melakukan penagihan secara manual dengan cara mencetak data tunggakannya yang dilakukan setiap bulan dan dilakukan penagihan ke rumah-rumah ya. Jadi kelemahannya itu data penagihannya masih manual, data transaksinya yang tidak real time, terupdate jika dilakukan pembayaran saat itu oleh pelanggan. Kemudian monitoring dan pengawasannya pun sangat sulit ya terhadap petugas yang melakukan penagihan tersebut. Poin ketiga itu tidak ada informasi tagihan pelanggan. Jadi jika penagihannya secara konvensional, pelanggan itu tidak mendapatkan informasi secara detail, secara rinci lebih awal ya terhadap tagihannya setiap bulannya. Tidak ada notifikasi atau reminder lah istilahnya ke pelanggan itu baik itu tiap bulan atau kena denda ya sebelum tanggal kena denda. Oke, next. Nah, bagaimana sih perusahaan air minum itu dapat meningkatkan efektivitas penagihan dan mengatasi masalah penagihan konvensional tadi? Mungkin yang pertama itu memperbanyak kerjasama mitra PPOB, di mana dengan memperluas jangkauan pelayanan khususnya untuk pembayaran tagihan air, perusahaan air minum dengan bekerja sama dengan mitra PPOB, jadi
membuka channel-channel pembayaran ya secara luas sehingga pelanggan bisa memilih metode pembayarannya ataupun channel pembayarannya sendiri yang menurut mereka nyaman seperti itu. Kemudian poin yang kedua itu melakukan penagihan ke rumah pelanggan dengan aplikasi mobile yang terintegrasi. Nah, dari yang awalnya penagihan ke rumah itu secara manual, sekarang dilakukan secara mobile yang aplikasinya itu sudah terintegrasi dengan aplikasi loket itu sendiri di kantor pusat ya. Kemudian yang ketiga, memberikan keterbukaan informasi mengenai perusahaan air minum itu sendiri kepada pelanggan. Jadi melalui keterbukaan ini, baik itu berita dari PAM itu sendiri, kemudian informasi tagihannya, rincian tagihannya, maupun sampai detail pembacaan meternya pun dapat diberikan ke pelanggan. Hal itu bisa menambah kepercayaan ya ke pelanggan terhadap perusahaan itu sendiri, dan juga melakukan pembayaran online pun mereka juga lebih percaya seperti itu. Next. Nah, apa sih solusi yang bisa Bima Sakti Altera berikan untuk permasalahan-permasalahan tadi? Di Bima Sakti Altera sendiri itu ada water payment solution ya, jadi solusi pembayaran air yang mana aplikasi ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi dan juga mitra-mitra dan channel-channel pembayaran. Salah satu aplikasi water payment solution di Bima Sakti Altera adalah SIBS, Smart Integrated Billing System, di mana ini merupakan sistem core dari water payment solution yang mengintegrasikan beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Bima Sakti Altera seperti PDAM Info dan Mobile Loket, serta SIBS sendiri mengintegrasikan channel-channel pembayaran baik itu e-commerce, loket seperti Alfamart, bank itu melalui SIBS itu. Mungkin next. Ya, SIBS itu akan mengelola tagihan rekening perusahaan air minum dengan mengintegrasikannya, terus mengelola, memproses data tagihan rekening air, sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui media transaksi online. Apa aja sih keuntungannya dari SIBS itu? Itu mewujudkan digital online payment bagi pelanggan perusahaan air minum. Kedua, mengurangi biaya investasi dan operasional loket pembayaran perusahaan air minum. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi perusahaan air minum untuk penerbitan rekening dan sinkronisasi data pembayaran. Itu bisa melalui mobile loket ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan tagihan pelanggan. Next. Ya, produk yang kedua dari Water Payment Solution itu adalah PDAM Info. PDAM Info ini ada dua aplikasi, yaitu berbasis mobile dan berbasis web, di mana kedua aplikasi ini terdapat berita dari PAM itu sendiri, kemudian informasi mengenai PAM, informasi tagihan pelanggan, hasil pembacaan meternya, dan juga bisa melakukan pengaduan dan permintaan sambungan baru. Mungkin bisa di fiturnya akan lebih jelas mengenai PDAM Info. Nah, berikut dari fitur-fitur PDAM Info. Fitur utamanya adalah untuk melakukan pengecekan dan pembayaran tagihan air ya. Jadi PDAM Info bisa melakukan pengecekan tagihan air sangat detail, ada rinciannya, dan juga ada riwayat pembayarannya beserta foto water meter yang
bisa dilihat oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian ada fitur notifikasi juga yang secara otomatis dikirim setiap awal bulan, kemudian pertengahan bulan menjelang tanggal denda biasanya, dan akhir bulan. Kemudian untuk ada fitur pengajuan sambungan rumah, ini pelanggan, maksudnya non pelanggan ya yang ingin mendaftar sambungan baru bisa melalui aplikasi PDAM Info. Jadi di aplikasi ini pelanggan bisa melakukan pengajuan sambungan baru dan bisa melakukan tracking. Jadi sudah sampai mana proses pengajuan sambungan barunya itu tercatat juga di PDAM Info. Kemudian ada Pacameter mandiri, pelanggan diberikan keleluasaan untuk melakukan pembacaan mandiri, cuman akan tetap ada verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Jika memang tidak sesuai, itu akan masuk ke pembacaan ulang oleh petugas itu sendiri. Kemudian ada live chat pengaduan dan info seputar PDAM. Oke, next. Nah, ini fitur utama dari PDAM Info, bisa melakukan pembayaran, dan channel pembayarannya pun sudah beragam untuk saat ini. Ada virtual account, ada Bank Permata, BNI, BRI, dan Mandiri. Kemudian ada bank transfer yang sudah terintegrasi, ada BCA, BNI, dan Mandiri. Nah, yang terakhir ada dompet digital, itu ada ShopeePay, Kris ShopeePay. Nah, sedang yang kita proses develop saat ini ada GoPay ya, dan juga Link Aja. Produk yang ketiga itu ada Mobile Loket. Mobile Loket merupakan aplikasi pembayaran rekening perusahaan air minum yang berbasis mobile ya, yang saat ini hanya Android, yang didevelop khusus untuk membantu penagihan ke rumah-rumah ataupun ke lapangan. Tuh, jadi dari flow-nya bisa dilihat di mana petugas PAM itu mendatangi rumah pelanggan sesuai dengan bisa dibilang ada urutannya, urutan dari yang dikehendaki dari pelanggan itu, baik yang terbanyak untuk jumlah rekeningnya ataupun jarak terdekat dari petugas itu. Nah, di mana nanti petugas menunjukkan tagihannya di aplikasi mobile loketnya ke pelanggan. Kalau memang sudah sesuai, dilakukan proses pembayaran, di mana proses pembayaran ini langsung terintegrasi langsung ke server pusatnya PAM itu sendiri. Oke, mungkin next. Nah, ini fitur-fitur untuk mobile loket. Yang pertama itu menagihkan ke rumah berdasarkan rute kedekatan, tipe pelanggan, ataupun jumlah tagihan. Fitur lainnya dari mobile loket itu bisa mode online ya. Jadi tagihan itu selalu bisa dicek yang sudah langsung terintegrasi dengan loket di PAM itu sendiri, maupun bisa offline untuk daerah yang infrastrukturnya internetnya kurang baik. Jadi bisa dilakukan download data dulu untuk data-data tagihan yang ingin dilakukan penagihan, baru dilakukan oleh petugas ke rumah-rumah. Jika sudah ada internet, baru dikirimkan melalui jaringan internet. Gitu. Penagihan di mobile loket bisa dibedakan jadi dua, berdasarkan tunggakan pelanggan itu sendiri maupun nanti berdasarkan kolektif ya. Jadi bisa di kolektif, mungkin bisa berdasarkan wilayah atau berdasarkan RT RW, itu bisa. Mungkin next. Nah, untuk SIBS yang terintegrasi dengan beberapa channel pembayaran, untuk saat ini kita sudah terhubung dengan 67 perusahaan air minum ya, di mana untuk channel pembayarannya itu sebanyak 55 channel.
beberapa channel besar bisa dilihat, itu untuk loket tunai ada Indomaret, ada Alfamart, dan juga Pos Indonesia. Untuk bank sendiri kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank besar, yaitu BNI, Mandiri, BCA, dan Bank BRI. Untuk e-wallet kita ada Link Aja, Kredivo, dan Akulaku. Kemudian untuk e-commerce juga kita sudah terhubung dengan beberapa e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka, dan sebenarnya masih banyak lagi untuk channel pembayaran lainnya. Nah, ini mungkin sedikit studi kasus ya dari bagaimana produk Water Payment Solution itu memberikan keuntungan atau dampak bagi perusahaan air minum itu sendiri. Mungkin salah satu contoh di sini bisa dilihat itu Perumda Pancamaha Utama Kabupaten Kelungkung. Nah, itu pada awal Oktober 2020, yang mana transaksi loketnya itu mencapai 42%. Nah, awalnya itu hanya membuka pembayaran di channel online itu hanya rekening lancar atau satu rekening ya. Di Oktober melakukan sosialisasi, koordinasi bersama Bima Sakti Altera dan juga mitra-mitra online itu untuk menyepakati pembukaan 3 rekening, satu rekening lancar dan 2 rekening tunggakan. Kemudian di bulan November Perumda melakukan sosialisasi penerapan pembayaran rekening 3 rekening ya ke pelanggan. Jadi setiap pelanggan yang membayar ke Perumda itu dilakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada pelanggan bahwa di bulan Desember akan dilakukan pembayaran 3 rekening itu di channel pembayaran online seperti itu. Kemudian di bulan Desember 2020 itu terlihat sangat signifikan ya, pembayaran di loket itu hanya 12%, di mana tindakan yang dilakukan oleh Perumda itu adalah mengarahkan pelanggan yang memiliki 3 rekening ke bawah melakukan pembayaran di mitra. Jadi setiap pelanggan yang ingin bayar di Perumda itu diarahkan selalu ke pembayaran online, jadi tidak menerima pembayaran 3 rekening ke bawah di perusahaan air minum itu sendiri. Kemudian sampai sekarang di Januari 2023, nah itu sangat signifikan ya, sudah hanya 8% pembayaran yang di loket, seperti itu. Mungkin studi kasus berikutnya, nah ini selain di SIBS itu hanya melakukan pembayaran air, SIBS juga bisa melakukan pembayaran non-air melalui channel pembayaran online. Itu tergantung sebenarnya dari kebijakan perusahaan air minum itu sendiri. Nah, beberapa contoh perusahaan air minum yang sudah membuka pembayaran non-air di channel pembayaran online itu Air Batam Hilir Kota Batam, yang mana transaksi loketnya itu sudah sangat kecil di angka 1,7%, sisanya itu sudah semuanya di online. Kemudian ada Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar, yaitu transaksi loketnya hanya 4,8%, sisanya itu semua di channel pembayaran online. Nah, yang terakhir itu ada Toya Wening, Perumda Air Minum Kota Surakarta. Nah, ini masih di angka 26%, cuman dari grafik yang bisa dilihat sebenarnya itu dari data itu terus menurun untuk transaksi loketnya. Nah, yang terakhir untuk studi kasusnya adalah penerapan mobile loket di Perumda Perumda Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.
Nah, itu di Agustus 2022 sebenarnya kita sudah ber-PKS dengan Perumda, dan juga dari pihak Perumda melakukan launching awal akan menggunakan mobile loket di Perumda, seperti itu. Di bulan September kita mulai implementasi awal, persiapan semuanya. Nah, di mana di bulan September masih transaksi loketnya itu sebesar 96%. Kemudian di bulan Oktober kita mulai live mobile loketnya, itu sudah transaksi loketnya turun 4% menjadi 92%. Yang sampai Januari sekarang itu transaksi loketnya terus menurun sampai 82%. Untuk transaksi mobile loketnya sudah mencapai 12% untuk di bulan Januari. Itu. Ya, mungkin untuk materi dari saya cukup sekian. Mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa lebih detail untuk bertanya, baik itu dari sisi teknis, yang kebetulan memang saya dari bidang engineering maupun yang lainnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jordan, silakan. Ya, terima kasih Bapak Hardi atas materi yang sudah disampaikan. Nah, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hardi, kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa proses untuk berubah nih dari manual ke digital itu memang bertahap seperti itu. Nah, memang perlu sosialisasi kepada masyarakat, perlu pengambilan keputusan yang tepat juga agar masyarakat juga mau nih mengikuti digitalisasi yang sebenarnya dapat membantu dan mempermudah kehidupan nih atau proses pembayaran terutama ya untuk pembahasan kita di webinar hari ini. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Bapak Hardi Yusa atas materi yang pertama. Nah, dari tadi sudah disampaikan juga ya tips-tipsnya nih bagaimana dan juga solusi-solusi yang dapat diberikan oleh Bima Sakti Altera seperti apa. Nah, baik, untuk berikutnya dari panitia sudah menyiapkan video referensi terkait materi yang pertama. Nah, untuk panitia silakan diputarkan videonya. Banyak perusahaan air minum yang mengalami kendala terhadap efektivitas pembayaran karena proses pendataan masih dilakukan secara manual dan konvensional. Hal tersebut menyebabkan proses penagihan dan pelayanan tidak dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran, dan juga tepat waktu. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi cara efektif untuk dapat mengoptimasi proses penagihan dan pelayanan pelanggan. PDAM Pintar mengembangkan teknologi terintegrasi yang dapat meningkatkan efektivitas penagihan serta pelayanan pelanggan, seperti sistem WebGIS yang mengkombinasikan dan memvisualisasikan data billing, hublang, teknis pelanggan, dengan data geospasial atau peta yang ada dalam satu dashboard. Data yang diproses melalui cloud server memberi kemudahan akses berbagai stakeholders dimanapun dan kapanpun. Data ini dapat dikolaborasikan dengan mobile loket untuk membantu efektivitas dan alokasi waktu penagihan di lapangan. Mobile loket sendiri merupakan aplikasi penagihan dari rumah ke rumah yang bisa diatur berdasarkan kebutuhan PAM, seperti merujuk pada lokasi pelanggan, tipe pelanggan, serta jumlah tagihan. Proses penagihannya pun bisa menggunakan mode online maupun offline. Dengan mobile loket, PAM dapat mengoptimasi penagihan untuk tunggakan sambungan rumah maupun kolektif. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi di mana pelanggan PAM dapat melakukan pembayaran secara mandiri lewat aplikasi PDAM Info. Aplikasi ini terhubung dengan banyak channel pembayaran yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Dengan opsi pembayaran digital yang beragam melalui bank transfer, virtual account, e-money, dan QRIS.
PDAM Info juga memiliki fitur notifikasi otomatis, pengingat tagihan, dan bayar tagihan. Apabila Anda ingin mengetahui info lebih lanjut tentang semua teknologi terintegrasi di PDAM Pintar, silakan hubungi customer support kami di nomor ini. Ya, demikian video referensi yang semoga mendapat untuk kita dapat mendapatkan referensi juga nih terkait solusi yang dari Bima Sakti Altera berikan, seperti itu. Nah, baik, untuk yang berikutnya kita akan lanjut kepada materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Maria Yasinta Jetia. Nah, beliau merupakan seorang kasubag keuangan dan anggaran dari Perumda Air Minum Waim Beliling Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi Pak Jordan. Iya, baik. Sudah siap ya Ibu ya dengan materinya? Sudah siap Pak, sudah. Iya, baik. Tanpa kita menunggu lebih lama lagi, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Maria Yasinta Jetia. Untuk Ibu Sinta, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya memberi materi. Saya mungkin bisa slide-nya dipaparkan. Next, oke. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan saya, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Air Minum Waim Beliling Manggarai Barat, yang merupakan pengalihan dari PDAM atau Perusahaan Umum Daerah Waim Beliling Kabupaten Manggarai Barat yang didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Barat nomor 10 tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008. Kantor pusat kami beralamat di Jalan Pius Papus Sernaru Labuan Bajo Manggarai Barat, dan untuk sementara kami memiliki 3 IKK atau instalasi kota kecamatan, yaitu Lembor, Lembor Selatan, dan Golobelu. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mungkin pernah mendengar dengan objek wisata di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo terkenal dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, Pink Beach, dan lain-lain. Silakan main atau berwisata ke Labuan Bajo, kami siap menemani. Dan yang berikut, jumlah pelanggan kami sampai sekarang ini sejumlah 10.422. Demikian kilasan perusahaan kami. Next, ya. Pada kesempatan ini juga saya memaparkan kilasan kerjasama Perumda kami dengan PT Bima Sakti. Awal mula pada bulan Januari 2018, perusahaan kami melakukan PKS atau kerjasama dengan PT Bima Sakti, dan pada saat itu pimpinan kami langsung mengambil paket lengkap. Waktu itu ada 11 modul dari hubungan pelanggan sampai ke keuangan dan akuntansi, dan sekarang ditambah dengan website dan dashboard. Seiring waktu berjalan, perusahaan kami masih mengalami kendala dalam meningkatkan efisiensi penagihan piutang kami yang begitu besar, sehingga pimpinan kami melakukan PKS dengan PT Bima Sakti, dan sebelumnya PT Bima Sakti mereka memperkenalkan produk-produk mereka, sehingga pada saat itu perusahaan kami melakukan PKS untuk pembayaran melalui PDM Info dan Link Aja. Seiring waktu berjalan juga banyak permintaan atau kemauan dari pelanggan kami. Kebetulan pelanggan kami sekarang ini sudah mengenal yang namanya Android atau sudah mengenal era digitalisasi, sehingga kami tidak pernah diam, kami mencari solusi. Dan singkat cerita, pada bulan Desember 2021, manajemen perusahaan kami juga bersama PT Bima Sakti dan vendornya melakukan launching pembayaran melalui Alfamart. Dan yang terakhir, itu pada bulan Oktober 2022, perusahaan kami juga melakukan launching yang pembayaran melalui mobile loket. Pembayaran mobile itu sangat bermanfaat bagi kami dalam penagihan piutang yang kami
ada di perusahaan kami. Next. Oke. Sebelumnya pada kata sambutan saya tadi, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama itu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kami sebelum menggunakan water payment solution. Terus yang kedua, bagaimana solusi atau penanganan dari PT Bima Sakti dalam membantu meningkatkan efisiensi penagihan PDM kami. Terus yang ketiga, apa sih perubahannya, perubahan yang signifikan sebelum menggunakan water payment penagihan atau modernisasi loket dan setelah menggunakan penagihan secara online atau modernisasi loket. Next. Oke. Mungkin sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Permasalahan yang kami hadapi sebelum kami menggunakan modernisasi loket, dan kebetulan modernisasi loket itu kami ada beberapa channel, yaitu PDM Info, Link Aja, Alfamart, dan Mobile Loket. Permasalahan yang pertama itu adalah pelanggan sangat antri dan berdesakan saat melakukan pembayaran di loket kantor. Dan itu sangat kurang efektif dan sangat merugikan pelanggan kami dari segi waktu, tenaga, dan biaya transportasi mereka. Terus yang kedua, permasalahannya itu adalah cara penagihan piutang ke pelanggan kami itu masih manual atau masih konvensional, di mana petugas penagihan kami sebelum mendatangi rumah pelanggan, mereka mencetak dulu rincian tagihan dan berita acara. Setelah itu baru mereka turun ke rumah pelanggan untuk menagih tagihan pelanggan. Dan setelah selesai menagih, mereka kembali lagi ke kantor untuk proses pelunasan yang dilakukan oleh teman-teman loket di kantor. Dan setelah proses pelunasan, teman-teman kami tadi, teman-teman penagihan itu turun lagi ke rumah pelanggan untuk membawa hasil atau bukti rekening mereka yang terlunas. Dan ini sangat memakan waktu dan tenaga. Terus yang ketiga, efisiensi penagihan kami sangat rendah dan piutang kami masih sangat banyak saat itu. Terus next. Bagaimana sih solusi dari PT Bima Sakti untuk membantu meningkatkan efisiensi penagihan air rekening pelanggan kami? Dari PT Bima Sakti sudah menyiapkan beberapa channel pembayaran tagihan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada PDM Info, Link Aja, Alfamart, dan Mobile Loket, sehingga dapat memberi kemudahan kepada pelanggan untuk membayar tagihan rekening di mana saja mereka berada, dan ini khusus untuk yang Link Aja, PDM Info, dengan Alfamart. Sedangkan yang Mobile Loket ini, istilahnya kami ini menjemput bola. Kami yang mendatangi rumah pelanggan untuk menerima pembayaran tagihan air mereka. Terus solusinya yang kedua itu, proses penagihannya itu lebih singkat dan lebih efisien. Kalau sebelum mengenal modernisasi loket, begitu panjang alur atau proses sampai di pelunasan penagihan rekening air. Nah, setelah ada beberapa channel atau solusi dari PT Bima Sakti, sehingga sangat mempengaruhi proses penagihan kami itu lebih singkat dan lebih efisien. Terus yang ketiga, mengurangi pelanggan yang membayar tidak tepat waktu. Setelah adanya modernisasi loket, pelanggan sadar akan tagihan mereka
karena mereka bisa mengecek sendiri tanpa ke kantor kami untuk mengecek atau membayar tagihan mereka. Next. Perubahan yang kami alami setelah menggunakan Water Point Solution atau modernisasi loket. Yang pertama itu, efektivitas penagihan kami sangat tinggi, di mana tahun 2022 kemarin itu, efektivitas penagihan kami mengalami kenaikan sekitar 92,3%. Ini sangat tinggi sekali dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini kalau kami lihat, ini dipengaruhi dari mobile loket. Dan jujur, mobile loket ini kami baru menggunakan dari bulan Oktober, berarti baru sekitar 4 atau 5 bulan sampai sekarang. Dan perubahannya sangat drastis sekali. Terus yang kedua, perubahannya itu dari segi biaya operasionalnya. Sangat mengurangi biaya operasional seperti kertas, tinta printer, dan bahan bakar kendaraan. Karena saat masih konvensional itu kami sangat membutuhkan yang namanya kertas, tinta printer. Sedangkan setelah menggunakan modernisasi loket ini, mungkin sekitar 30% lah kami menggunakan biaya operasional ini. Terus, jujur, pelanggan kami untuk sekarang sementara sangat antusias karena mempermudah pelanggan dalam membayar tagihan rekening air itu di mana saja mereka berada. Dan yang terakhir, ini juga yang paling penting bagi kami, di mana dengan perubahan ini kami bisa menampilkan data hasil pembayaran atau penagihan secara real time, sehingga mempermudah para pimpinan atau bagian saya yang bagian keuangan anggaran untuk memonitoring proses penagihan dan produktivitas loket secara real time. Kalau sebelumnya kami bisa mengecek hasil penagihan atau pembayaran tagihan air pelanggan itu mungkin besok atau minggu depannya, karena panjang sekali prosesnya. Dan pada kesempatan ini juga, kami juga berterima kasih dengan PT Bima Sakti, karena ini sangat berpengaruh besar kepada hasil kinerja kami tahun 2022, di mana efektivitas penagihan kami sangat tinggi sekali, dan mempengaruhi nilai evaluasi kinerja kami juga semakin baik. Oke? Ya, oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Jordan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinta atas materi yang telah disampaikan. Nah, dari Bu Sinta telah memberikan sharing story ya Bapak Ibu, bagaimana progres yang dilakukan oleh Perumda di mana beliau bekerja dalam usahanya mendigitalisasikan loket ataupun metode pembayaran secara online. Nah, baik, untuk materi sudah kita dapatkan, mungkin kita istirahat sejenak. Mungkin dari tadi kita sudah menerima banyak materi yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu sedikit pusing ya. Nah, tapi kita istirahat sejenak nih. Untuk sesi berikutnya kita akan mengundi voucher. Nah, kita akan mengundi 5 voucher dulu yang akan kita undi menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, untuk panitia silahkan ditampilkan Wheel of Names-nya. Iya, baik. Langsung saja kita spin untuk pengundian voucher yang pertama. Ya, selamat kepada Yesi Aneno yang telah memenangkan voucher yang pertama. Oke, kita langsung next ke pengundian voucher yang kedua.
Selamat kepada Maimunah yang telah memenangkan voucher yang kedua. Baik, kita langsung saja untuk ke voucher yang ketiga. Ya, selamat kepada Eka Saputra yang telah memenangkan voucher yang ketiga. Akan lanjut untuk pengundian voucher yang keempat. Ya, selamat kepada Vince Mamo telah memenangkan voucher keempat. Baik, pengundian voucher kelima yang terakhir untuk sesi yang pertama. Ya, baik. Selamat kepada Susanti SE yang telah memenangkan voucher yang kelima. Peserta yang lain, jangan khawatir, kami masih memiliki 5 voucher lagi dan 1 buah door prize. Jangan lupa untuk memenangkan door prize, peserta harus memberikan pertanyaan terbaik. Jadi, Bapak Ibu, jangan lupa ya diberikan pertanyaannya. Nah, baik. Untuk yang berikutnya kita akan lanjut. Namun sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya ucapkan selamat lagi nih kepada 5 pemenang voucher yang barusan kita undi menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk kepada sesi Q&A. Nah, di sini saya udah lihat dari tadi sudah ada yang raise hand nih. Nah, sudah nggak sabar banget nih ingin memberikan pertanyaan. Ya, baik. Untuk yang pertama mungkin akan kita persilahkan. Di sini ada C. Bagaskara. Ya, baik. Halo, selamat pagi. Silakan di-unmute dan dihidupkan kameranya, Bapak atau Ibu. Selamat pagi. Apakah suara saya harus jelas? Ya, jelas Bapak, jelas. Oke, saya mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah mungkin atau barangkali PT Bima Sakti Akila pernah melaksanakan metode ini, yaitu modernisasi loket berbarengan dengan atau beriringan dengan modernisasi mindset pelanggan tentang pembayaran tagihan PDAM. Jadi dari sekian banyak fasilitas pembayaran yang ada itu agar pelanggan tidak hanya terpaku di loket, tapi juga banyak fasilitas yang memudahkan si pelanggan itu sendiri, sehingga otomatis kan secara tidak langsung dapat meningkatkan itu efektivitas daripada penagihan PDAM. Sebenarnya bukan tentang hanya tempat pembayaran saja, tapi juga kesadaran bayar itu kan secara tidak langsung juga akan memengaruhi efektivitas penagihan. Kesadaran itu juga dari segi waktu, ketepatan waktu juga apa ya istilahnya, kemudahan dari dia membayar. Intinya memungkinkan tidak pemodernisasi loket berbarengan dengan modernisasi mindset pelanggan PDAM tentang tagihan bulanan. Terima kasih. Iya, Pak, terima kasih Bapak. kesempatannya. Iya, terima kasih Bapak Bagas atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin saya dapat persilahkan Ibu Sinta ya untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Bapak Bagas. Mungkin bagaimana nih Bu Sinta pengalaman Ibu dan Perumda dalam membangun modernisasi loket dan juga membangun mindset masyarakat atau pelanggan agar mau menggunakan pembayaran yang sudah terdigitalisasi. Silakan Ibu Sinta tanggapannya. Oke, terima kasih. Untuk di perusahaan kami, sebelum atau mungkin setelah launching, misalnya PDM Info atau Link Aja atau Alfamart, itu kami melakukan semacam pengumuman lah di medsos kepada pelanggan, sehingga dari situ pelanggan tahu program-program apa yang kami adakan untuk pembayaran tagihan air mereka. Dan yang baru 5 bulan ini mobile loket itu sangat drastis. Dan cara yang paling tepat kami informasikan ke pelanggan yaitu ke medsos, Pak. Kebetulan perusahaan kami ini juga ada semacam akun di FB, di IG itu ada. Itu kami pergunakan semuanya.
Mungkin itu saja yang bisa saya share, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Nah, mungkin saya recap sedikit, berarti sosialisasi yang rutin dan terus-menerus ya Ibu Sinta ya, yang Iya. dilakukan. Mungkin sosialisasinya bukan salah satunya bisa melalui sosial media gitu ya. Sosial media sih, Pak. Iya, baik. saja Terima ya. kasih Bu Sinta atas Oke. tanggapannya. Nah, Iya, mungkin terima kasih. di sini saya persilahkan kembali kalau ada peserta yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber atau pembicara kita pada webinar hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk langsung raise hand. Oke, kalau misalkan belum ada, nah mungkin saya akan bacakan pertanyaan langsung dari kolom chat box ya. Ya, di sini ada pertanyaan dari Rauzatun. Nah, Rauzatun ini dari PDAM PD Jaya, Aceh. Pertanyaannya, ada beberapa aplikasi pembayaran yang hanya bisa mengakses rekening untuk bulan berjalan saja. Sedangkan untuk rekening yang menunggak tidak bisa terdeteksi. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, kalau untuk secara teknis seperti ini, mungkin saya persilahkan untuk Bapak Hardi dapat memberikan tanggapannya ya dari pertanyaan oleh Bapak atau Ibu Rauzatun dari PDAM PD Jaya Aceh. Bapak Hardi, silakan tanggapannya. Ya, terima kasih Jordan. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, seperti materi yang tadi saya bahas, itu untuk SIBS saat ini itu bisa membayar untuk seluruh tagihan maupun tagihan non-air. Tapi itu tergantung dari kebijakan masing-masing dari perusahaan air minum itu sendiri, di mana mereka membatasi apakah itu pelanggan lancar saja yang dibayar, atau berapa rekening, atau seluruh rekening, dan termasuk yang tagihan non-airnya. Seperti itu. Jadi jika terintegrasi di SIBS, biasanya kita ada koordinasi dahulu dengan pihak perusahaan air minum, mau di-open berapa rekening di transaksi online, seperti itu. Misalkan pelanggan lancar, kita akan setting dia menjadi pelanggan lancar, tetapi nanti setelah berjalan akan dibuka seluruh rekening, kita tinggal ganti konfigurasinya menjadi seluruh rekening. Harusnya itu untuk diintegrasikan di channel pembayaran online melalui SIBS, nah itu tidak ada masalah sih seharusnya. Mungkin seperti itu, bisa bantu menjawab. Iya, baik. Terima kasih Bapak Hardi atas tanggapannya. Nah, untuk yang berikutnya saya juga sudah mendapatkan pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini dari Bapak Joko dari Tirta Mahameru. Nah, pertanyaannya, secara teknologi penagihan secara online bisa efisiensi bagi perusahaan, tapi dalam kenyataan di masyarakat, ada kendala di mana pelanggan masih saja ada yang keberatan melakukan pembayaran lewat online. Nah, dengan alasan yang pertama, belum bisa atau gaptek. Lalu yang berikutnya, takut nggak masuk pembayarannya dan tidak diakui. Dan yang ketiga, tidak mau karena ada tambahan biaya administrasi. Nah, menanggapi permasalahan-permasalahan seperti itu, bagaimana ya cara pendekatannya agar menyadarkan masyarakat dan membuat masyarakat itu mau melakukan pembayaran secara online. Nah, untuk yang seperti ini mungkin kita pertanyaan yang baik sekali. Terima kasih Bapak Joko. Mungkin kita coba minta pendapat dari Ibu Sinta dulu, baru kita juga bisa minta tanggapan dari Bapak Hadi ya. Mungkin silakan Ibu Sinta tanggapannya untuk pertanyaan dari Bapak Joko, PDAM Tirta Mahameru. Oke, terima kasih Bapak Joko. Mungkin bisa diulang Pak Jordan pertanyaannya tadi? Iya, baik. Nah, pertanyaannya, secara teknologi penagihan memang bisa efisiensi jika menggunakan penagihan secara online. Tapi biasanya masyarakat itu berkeberatan. Nah, dengan alasan belum bisa atau gaptek. Lalu takut pembayarannya nggak masuk di data perusahaan air minum. Lalu yang ketiga,
tidak mau melakukan pembayaran via online karena ada tambahan biaya administrasi. Nah, untuk solusi permasalahan seperti itu bagaimana sih di Perumda Ibu Sinta dalam cara pendekatan ke masyarakat ataupun sosialisasinya agar masyarakat itu mau nih melakukan pembayaran secara online. Seperti itu Ibu Sinta. Oke, begini Pak, untuk yang di perusahaan kami ini, emang kita mengakui juga banyak yang gaptek. Tapi ini semua tergantung ke pelanggannya Pak. Kita semua hanya memberi kemudahan kepada pelanggan, tergantung pelanggan memilih mana yang mau melalui online ataupun yang konvensional. Itu tergantung ke pelanggannya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhannya itu, sepertinya pelanggan kami sudah ini Pak dengan pembayaran yang secara singkat lah istilahnya atau lebih efisien dibanding ke kantor misalnya dengan biaya transportasi. Kadang juga kita mensosialisasi kepada pelanggan dengan men-sharing tentang hal-hal seperti Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ke kantor, apa Bapak Ibu tidak merasa rugi dari segi waktu, biaya, tenaga. Terus untuk yang biaya administrasinya itu, kalau menurut kami Pak, di mana-mana itu yang namanya pembayaran apa saja yang melalui online itu pasti ada biaya administrasinya. Tinggal kami menjelaskan kepada pelanggan, istilahnya mending kita membuang biaya misalkan 2.500 dibandingkan dengan misalnya biaya transportasi atau misalnya dengan naik ojek misalnya mengeluarkan uang 20.000. Mana yang lebih efisien? Itu menurut kami sih Pak selama ini. Sehingga pelanggan kami juga sadar dan mengerti mereka. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Sinta. Nah, berarti pendekatan secara verbal juga rutin ya Ibu ya Iya. dilakukan di Perumda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, baik, mungkin dari Bapak Hardi bisa menanggapi juga mungkin dari sisi teknis apa saja mungkin strategi yang bisa dilakukan nih untuk memberikan awareness kepada masyarakat untuk mulai melakukan pembayaran menggunakan yang online seperti ini. Silakan Bapak Hardi. Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Joko ya dari Tirta Mahameru. Dari jawaban Bu Sinta itu sudah sangat jelas sebenarnya untuk poin 1 dan poin 3 ya. Mungkin dari saya bisa menjawab untuk poin yang nomor 2, di mana pelanggan itu takut nggak masuk pembayarannya dan tidak diakui. Nah, di Bima Sakti Altera sendiri itu dari produk yang tadi sudah saya jelaskan itu ada yang namanya PDAM Info, memang yang ditujukan untuk pelanggan ya, itu berupa website dan juga berupa aplikasi mobile yang bisa digunakan kemana saja, seperti itu. Jadi pelanggan bisa langsung mengecek tagihannya di website maupun di aplikasi PDAM Info itu jika memang sudah melakukan pembayaran ya, baik itu dari channel online yang lain maupun langsung dari PDAM Info-nya sendiri. Nah, itu sudah ada rincian tagihannya, riwayat pembayarannya pun sudah ada juga gitu. Jadi pelanggan bisa melihat dia sudah membayar di mana, tanggal berapa, seperti itu. Jadi untuk kekhawatiran bahwa tidak masuk pembayarannya itu harusnya sudah tidak ada. Nah, cuman untuk yang tidak diakui terkadang memang saat dilakukan pembayaran secara online itu kadang di secara aplikasinya itu tidak terlunasi, tetapi di sisi perusahaan air minumnya sudah gitu. Jadi atau kebalikannya di sisi channel pembayarannya itu sudah ke debit misalkan uangnya, tetapi di perusahaan air minumnya dicek di website maupun di aplikasi PDAM Info itu belum bayar. Nah, biasanya itu bisa dikonfirmasi langsung ke channel pembayarannya ataupun ke perusahaan air minum dan juga ke Bima Sakti Alteranya langsung melalui aplikasi PDAM Info itu sendiri.
Seperti itu. Di kami juga ada proses rekon terkait, masalah-masalah seperti itu. Jadi kita ada proses rekonnya untuk, menindaklanjuti, transaksi yang memang, di pelanggan itu tidak, sudah berhasil tapi di perusahaan air minumnya, gagal ya, seperti itu. Jadi di kami akan selalu, apa namanya, melakukan rekon di H+1 biasanya untuk, jika terjadi hal-hal seperti itu langsung segera dikoreksi biasanya. Seperti itu Jordan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Hardy. Nah, dari kita sudah mendapatkan 2 point of view ya terkait pertanyaan yang dari Pak Joko ini. Yang pertama dari sisi PDAM seperti apa strategi ataupun sosialisasinya ya memang perlu proses untuk merubah sesuatu hal dari yang biasa dilakukan ke hal yang baru seperti itu ya. Nah, mungkin sudah kita dapatkan juga jawabannya seperti itu sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Sinta dan bagaimana sih jawaban atau tanggapan secara teknis dari Bapak Hardy. Ya, baik. Di sini kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber, silahkan Bapak Ibu melakukan raise hand ya atau angkat tangan. Dan nanti kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Baik, Bapak Ibu kami persilakan. Iya, kalau memang tidak ada di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan yang terakhir. Nah, ini ada pertanyaan dari Hasnir Kasdi. Nah, beliau merupakan dari PDAM Tirta Raja, Kabupaten Oku. Iya. Pertanyaannya, bagaimana tingkat keberhasilan efisiensi penagihan mobile loket yang dilakukan oleh PT Bima Sakti Altera? Terima kasih. Ya, baik mungkin untuk pertanyaan ini saya persilakan Bapak Hardy ya untuk menyampaikan bagaimana sih tingkat efisiensi penagihan menggunakan mobile loket. Silakan Bapak Hardy. Oke, baik Jordan. Terima kasih Pak Asnir ya, dari PDAM Tirta Raja, Kabupaten Oku. Untuk pertanyaannya, tingkat keberhasilan dari efisiensi penagihan mobile loket. Untuk tingkat keberhasilannya saat ini itu bisa dibilang sangat tinggi ya. Tadi satu case itu di Perumda billing, nah itu sudah bisa apa namanya mengurangi transaksi di loket itu yang awalnya di angka 96% sampai saat ini sudah turun menjadi 82%. Seperti diinfokan dari Bu Sinta sendiri, dampaknya juga sangat besar. Harusnya semakin bulan ke bulan dan itu bisa menggerus transaksi yang terjadi di loket untuk saat ini, terutama di Perumda Billing ya. Seperti itu mungkin jawabannya Jordan. Ya, terima kasih Bapak Hardy. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, mungkin memang sosialisasi itu sebagai salah satu kunci ya yang dapat dilakukan oleh perusahaan air minum agar dapat menggerakkan atau menyadarkan nih si pelanggannya untuk mulai mencoba melakukan pembayaran dengan metode online seperti itu. Nah, memang bertahap, tapi memang pasti berproses seperti itu ya, karena mungkin yang awalnya belum pernah nyoba nih, jadi masih agak takut-takut seperti itu. Nah, nanti setelah mencoba dan akhirnya nanti bakal nyaman, bakal keenakan seperti itu ya, malah males jadinya malah datang ke perusahaan air minum karena sudah bisa pembayaran via online seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian sesi Q&A pada webinar kita di hari ini. Semoga pertanyaan yang sudah diberikan dan ditanggapi oleh pembicara dapat mewakilkan pertanyaan atau rasa penasaran oleh peserta yang lain juga.
Nah, baik. Untuk berikutnya, kita akan lanjut mengundi 5 voucher yang terakhir pada sesi webinar di hari ini. Ya, baik, kita akan langsung spin saja untuk pengundian voucher yang ke-6. Ya, selamat kepada Israfil yang telah memenangkan voucher yang ke-6. Oke, kita langsung lanjut pengundian voucher yang ke-7. Selamat kepada Azra Hakimi yang telah memenangkan voucher yang ke-7. Oke, kita lanjut untuk langsung mengundi voucher yang ke-8. Selamat kepada Ana Ika S yang telah memenangkan voucher yang ke-8. Oke, tersisa 2 lagi nih Bapak Ibu. Baik, langsung kita undi untuk voucher yang ke-9. Selamat kepada Alfaiza Saputri ST yang telah memenangkan voucher yang ke-9. Oke, tinggal yang terakhir, voucher yang ke-10. Langsung saja kita spin. Selamat kepada Susan Imelda SE yang telah memenangkan voucher yang ke-10. Wah, ucapkan selamat nih kepada peserta yang telah memenangkan 10 voucher yang barusan sudah kita undi. Nah, berikutnya kita akan adakan pengumuman untuk pemenang yang telah memenangkan door prize. Nah, door prize kita pada webinar kali ini berbeda nih dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita akan memberikan 1 buah emas batangan kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan terbaiknya. Ya, di sini saya sudah diinfokan dari panitia siapa yang akan menjadi pemenangnya. Wah. Oke, ini memang pertanyaannya oke juga sih. Pertanyaannya sudah disampaikan. Ya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Joko dari Tirta Mahameru yang memberikan pertanyaan secara teknologi penagihan online bisa efisiensi bagi perusahaan, tapi bagaimana kendala yang di masyarakat. Nah, baik, saya ucapkan selamat kepada Bapak Joko yang telah memberikan pertanyaannya menjadi pertanyaan terbaik dan mendapatkan 1 buah emas batangan. Untuk pengiriman hadiahnya setelah webinar, dari panitia akan menghubungi Pak Joko untuk pengiriman hadiahnya. Nah, baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi akhir dari webinar kita di hari ini. Nah, namun sebelum kita berpisah, saya bisa minta panitia, pembicara, dan seluruh peserta untuk bisa menghidupkan mikrofonnya. Nah, dari tadi kan saya belum lihat nih wajah-wajahnya nih siapa saja sih yang ikut pada webinar kita di hari ini. Nah, kita bisa lakukan sesi foto bersama ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Nah, disiapkan dulu, kita rapikan dulu rambutnya, disisir-sisir sedikit Bapak Ibu. Untuk panitia juga termasuk ya, ayo kita hidupkan kamera. Nah, kita siap-siap dulu untuk foto bersama. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih yang sudah join untuk webinar kita di hari ini. Wah, mantap-mantap. Nah, ya kalau begitu kita akan mulai untuk foto bersamanya. Baik, Bapak Ibu disiapkan dulu senyum-senyumnya. Kita akan foto dari panitia. Siap-siap ya. Baik. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Nah, jangan langsung dimatiin Bapak Ibu, dibiarin dulu kameranya. Siapa tahu ternyata di sebelahnya ada temennya nih yang sudah lama nggak ketemu gitu misalkan. Siapa tahu
dulu pernah ikut latihan atau pelatihan bareng nih gitu. Siapa tahu ada teman-temannya di sebelah, coba dilihat-lihat dulu Bapak Ibu. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu acara atau kegiatan webinar yang dipersembahkan oleh Bima Sakti Altera untuk produk PDAM Pintar. Nah, semoga materi yang telah disampaikan itu dapat menjadi referensi dan juga ilmu atau pengetahuan baru buat kita semua. Nah, yang harapannya adalah semoga perusahaan air minum dapat berkembang lebih pesat, lebih maju, dan dapat terdigitalisasi semua. Ya, baik, kalau begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada webinar di hari ini. Saya, Jordan Renaldoki, mewakili seluruh panitia yang bertugas, juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Hardiusa dan Ibu Sinta atas materi yang telah di-sharingkan nih di hari ini. Nah, selain itu, saya juga mewakili panitia dan tim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata ataupun tindakan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk peserta mengisi feedback form pada webinar kita hari ini. Untuk linknya sudah dikirimkan di kolom chat box. Karena feedback form ini juga kita gunakan sebagai media absensinya nih Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan ikut itu dapat diberikan sertifikat pada webinar kita di hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saya, Jordan Renaldoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera, dan juga seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Selamat siang. Selamat siang semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adi, Bu Sinta. Terima kasih juga Bapak Ibu yang lain nih yang sudah join. Sampai jumpa di webinar berikutnya.